Halo teman-teman, perkenalkan saya Medlin Lesirolo dan teman-teman saya Syogi Tuhumuri, Ricky Fransi Kehatu dan Erik Dondo. Kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Pada video ini kami akan membahas tentang tirit. Teman-teman sudah pada lihat kan judulnya? Yes. Kami akan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi dampak pencemaran lingkungan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus ketahui lebih dulu apa itu pencemaran lingkungan dan apa itu pengendalian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Berikut ini ada beberapa penjelasan yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Oke teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran air karena limbah rumah tangga. Contohnya, sisa deterjen yang dilakukan manusia atau ibu-ibu pada saat bercuci di sungai. Yang kedua, pencemaran limbah industri sektor perkebunan dan pertambangan. Contohnya, sektor industri, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan emas. Berikutnya, dampak dari pencemaran air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bencana banjir. Dan kedua, bisa menyebabkan bencana tanah longsor. Tiga, bisa menyebabkan biota air mati. Keempat, keseimbangan lingkungan terganggu. Kelima, bisa menyebabkan erosi. Dan keenam, sumber air bersih berkurang. Bagaimana cara pengendalian dari pencemaran air? Berikut adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pencemaran air. Yang pertama, pengolahan limbah yang baik dari industri agar aman dan tidak berbahaya sebelum dibuang. Contohnya, membuat instalasi pengolahan limbah. Yang kedua, tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat mandi, cuci, dan tempat untuk membuang sampah dan sebagainya. Dan ketiga, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Contohnya pembuatan sanitasi WC. Dan keempat, mencegah terjadinya pengundulan hutan dan melakukan program reboisasi. Jadi pengendali pencemaran air ini memiliki peran yang penting karena merupakan upaya atau penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Ya, saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara. Pada umumnya yang kita ketahui, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dan komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan akan mempengaruhi kesehatan manusia. Pencemaran udara yang kita ketahui dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari yakni karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur,
klorofluorokarbon, dan timbal. Jika ada penyebab, maka juga akan ada dampaknya. Bisa dibilang dampak dari penyebab pencemaran udara yakni dampak bagi kesehatan, hujan asam, efek rumah kaca yang memicu global warming, dan kerusakan pada ozon. Dan cara pengendalian dari pencemaran udara yakni mengurangi pemakaian bahan fosil, mengurangi penggunaan CFC sehingga dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global. Mengadakan reboisasi, mencegah penebangan hutan secara liar. Perusahaan harus mengeluarkan emisi memenuhi batas utama dan baku mutu ambien dan juga baku mutu emisi. Berikutnya, saya akan menjelaskan pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. Berikut ini merupakan penyebab pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. Secara umum, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, dan bekas botol plastik air mineral. Limbah cair. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme dalam tanah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contoh limbah industri ialah limbah pendambangan, limbah pabrik, dan limbah rumah sakit. Limbah industri berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat. Limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur, bubur yang berasal dari proses pengelolaan, misalnya sisa pengelolaan pabrik gula, kertas, pengawetan buah, dan lain-lain. Limbah cair. Limbah cair yang merupakan hasil pengelolaan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengelolaan industri tahu ataupun pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida, pemberantasan hama tanaman, misalnya DDT. Yang berikutnya, dampak pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, merusak ekosistem. Yang ketiga, membuat tumbuhan dan makhluk hidup mati. Yang keempat, hilangnya keindahan atau estetika. Yang kelima, menyebabkan penyakit. Dampak pencemaran tanah lainnya. 1. Matinya organisme pengurai tanah akibat pembuangan limbah deterjen dan residu pestisida dalam tanah. Yang kedua, menurunnya produktivitas tanah karena terkikisnya lapisan humus dari permukaan tanah. Dan terakhir, perubahan pH tanah akibat adanya deposit senyawa asam yang berasal dari hujan asam. Bagaimana cara pengendalian pencemaran tanah? Berikut ini merupakan cara untuk mengendalikan pencemaran tanah. Tanah yang telah terkontaminasi oleh berbagai jenis polutan dapat dipulihkan dengan metode pengelolaan yang disebut dengan remediasi. Remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Sebelum melakukan remediasi, hal yang perlu diketahui diantaranya jenis pencemaran tanah yang berupa organik atau anorganik. Yang berikutnya melakukan remediasi. Seperti yang kita ketahui, remediasi sendiri adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang terkontaminasi atau tercemar. Terdapat dua jenis remediasi tanah, yakni in situ dan ex situ. Yang pertama, remediasi in situ. Remediasi in situ artinya melakukan pembersihan secara langsung di lokasi tanah yang tercemar. Cara in situ dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan, sebab hanya menggunakan venting atau injeksi dan bioremediasi agar tidak mencemari lingkungan lainnya. Yang kedua, remediasi ex situ. Remediasi ex situ adalah pengelolaan tanah terkontaminasi, digali dan diolah suatu unit pengelolaan antara lain dapat dilakukan dengan cara memisahkan bahan pencemar dengan tanah, penguraian kontaminan dengan mikroba, pemanfaatan energi panas yang dapat menguapkan kontaminan dari tanah, dan ekstraksi kontaminan dari tanah. Remediasi ex situ ini jauh lebih mahal dan rumit. Bioremediasi merupakan proses pembersihan tanah yang tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun dalam kurung karbon dioksida dan air. Baik, terima kasih. Di sini saya ke bagian materi mengenai pencemaran suara.
Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Sumber pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu manusia dan kenyamanan lingkungan sekitarnya. Penyebab pencemaran suara antara lain sebagai berikut. Suara bising yang berasal dari mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat. Dan ada juga vibrasi atau kebalikan yang ditimbulkan oleh getaran yang ditimbulkan akibat gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin. Biasanya terjadi pada roda gigi, batang torsi, piston, kipas, bantalan, dan lainnya. Berikut adalah gambar dari penyebab pencemaran suara. Selanjutnya adalah dampak dari pencemaran suara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan fisiologi, yang kedua gangguan psikologi, yang ketiga gangguan komunikasi, yang keempat gangguan keseimbangan, dan yang terakhir adalah efek pada pendengaran. Kemudian bagaimana cara pengendalian dari pencemaran suara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan alat peredam suara pada setiap bangunan industri. Dan yang kedua, mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising haruslah dilengkapi dengan peredam suara. Dan yang ketiga, gunakan alat penutup telinga untuk mencegah suara bising dari luar masuk. Dan yang terakhir, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you next time guys.